terpercaya. Sidang terdakwa ex-Kapolres Ngada diwarnai aksi demonstrasi. Unjuk rasa sopir pick-up dan mahasiswa berunjung ricuh. Dampak erupsi Gunung Lewotobi, warga krisis air bersih. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Plobomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karlin Wulandari, kita jalan Kompas Plobomora di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke berita pertama saudara, sidang kasus pencabulan anak di bawah umur oleh terdakwa ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar memasuki tahap eksepsi. Agenda persidangan ini diwarnai aksi demonstrasi dari sejumlah aktivis. Sidang eksepsi kasus pencabulan anak di bawah umur yang menyeret ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dilangsungkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang pada Senin 7 Juli 2025 pagi. AKBP Fajar tiba di pengadilan disambut sejumlah massa aksi yang sejak pagi melakukan demonstrasi di depan pengadilan yang dikawal ratusan aparat kepolisian. Para aktivis ini menuntut hakim dan jaksa menjerat AKBP Fajar dengan pasal tindak perdagangan orang atau TPPO karena terlibat bersama terdakwa lainnya mengeksploitasi anak di bawah umur, sementara dalam dakwaan jaksa, AKBP Fajar lolos dari jeratan pasal TPPO. Tak hanya kasus TPPO, para aktivis juga meminta jaksa menambah dakwaan kasus narkoba yang melibatkan AKBP Fajar karena Mabes Polri telah mengakui AKBP Fajar terbukti positif narkoba saat ditangkap. Tuntutan paling mendasar kami adalah saat sidang pertama, kami mengetahui bahwa tidak adanya dakwaan terkait kepada Fajar yang menambahkan pasal tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan menurut kami, Fajar sangat terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga Fajar harus dikenai juga pasal TPPO. Selain itu kami menuntut agar persidangan ini bisa berjalan dengan benar. Hari ini kita melihat bagaimana polisi sangat melindungi Fajar. Entah apa alasannya, keselamatan dan lain sebagainya, harusnya Fajar tidak menerima perlakuan yang sangat khusus seperti itu. Sehingga independensi hakim, independensi dari kejaksaan, itu penting untuk kita bicarakan bersama. Dan itu menjadi tuntutan poin kami untuk keadilan bersama. Sementara itu, kuasa hukum AKBP Fajar menyebut eksepsi sebanyak 36 halaman ini membuat beberapa keberatan, yakni soal aplikasi micet yang tidak diuraikan secara jelas oleh jaksa. Selain itu, dalam eksepsinya, kuasa hukum beranggapan dalam kasus ini tidak ada yang dirugikan, termasuk anak yang dianggap korban, karena sama sekali tidak pernah ada laporan polisi dari pihak korban. Karena itu, kuasa hukum menilai dakwaan jaksa tidak disusun cermat dan lengkap. Ya, eksepsi kita sudah sampaikan tadi, kita sudah bacakan. Intinya salah satunya adalah jaksa tidak menguraikan aplikasi micet dengan baik. Aplikasi micet itu apa manfaatnya, apa gunanya, apakah itu yang dimaksud dengan situs online prostitusi, atau makhluk micet ini apa? Siapa yang berkomunikasi dan komunikasinya seperti apa? Siapa yang menerima jasa penawaran dari aplikasi micet itu? Sehingga biar hal ini jelas. Siapa korban, siapa pelaku, siapa intelektual dadernya. Biar tidak ada loncatan peristiwa. Rencananya sidang selanjutnya akan dilangsungkan pada minggu mendatang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sorotan kedua saudara, unjuk rasa yang digelar oleh komunitas sopir pick-up dan Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Masa aksi menyuarakan penolakan terhadap surat edaran yang melarang kendaraan pick-up untuk mengangkut penumpang. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh komunitas sopir pick-up dan Aliansi Cipayung Plus di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Aksi kejar-kejaran serta dorong-mendorong antara polisi dan sejumlah massa terjadi ketika mereka tidak diizinkan masuk untuk beraudiens bersama. Kehadiran massa aksi untuk menyuarakan penolakan surat edaran yang melarang kendaraan pick-up untuk mengangkut penumpang. Massa aksi membubarkan diri usai perwakilan bertemu dengan Wakil Gubernur NTT pada Selasa malam. Sebenarnya yang terjadi di lapangan selama ini sebenarnya tidak ada sebenarnya, cuman berhubungan beralasan bahwa tentang aturan yaitu yang larangan pick-up untuk angkut orang menurut PP 55 tadi bilang. Itulah yang menjadi polemik di jalan ini. Nah, kehadiran pick-up ini sejak tahun 2009 itu tidak pernah sepertinya tidak pernah menjadi polemik. Pemerintah membiarkan dia berjalan sampai tahun 2005 ini. Nah, di tahun 2005 ini baru ada penindakan dengan tegas. Nah, ini ada istilahnya ada kelonggaran juga pembiaran dari pemerintah untuk pick-up ini beroperasi. Masa aksi berjanji akan kembali mendatangi kantor Gubernur NTT jika dalam 3 hari mendatang belum ada keputusan jelas dari pemerintah terkait operasional pick-up. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga saudara, dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin lalu menyebabkan 5 desa di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air bersih. Material vulkanik menutupi sumber air, warga kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin lalu, warga 5 desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan air bersih. Sumber mata air yang selama ini diandalkan untuk mendapat air kini tercemar dan tertimbun material erupsi gunung. Saat ini warga bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah setempat. Namun warga 1 RW harus berbagi air dari sejumlah tangki berkapasitas 1.000 hingga 2.300 liter yang ditempatkan di bahu jalan, sehingga untuk mendapatkan 1 jerigen air bersih, mereka harus rela mengantre. Kami antri pakai giliran. Dengan air di fiber tuh habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di fiber ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah, Mama? Air susah kan kami punya mata air di atas itu tuh karena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa mata air. Oh, karena letusan Gunung Lewotobi kan? Debit airnya juga sudah kurang kan sementara kerja. Jadi abu itu di mata air itu tepat. Oh, jadi tercemar gitu ya? Iya, karena abu. Selain kekurangan air minum bersih, warga juga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran karena tanaman pertanian warga termasuk hortikultura tertutup abu vulkanik. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Plobomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobomora. Saudara, akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, sejumlah mahasiswa KKN Kampus Universitas Nusa Nipa Maumere dilaporkan terjebak dalam guyuran abu vulkanik tebal di lokasi KKN. Dalam video tersebut, 1 mahasiswi mengalami sesak napas, terpaksa dibopong oleh rekannya. Sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata Kampus Universitas Nusa Nipa Maumere dilaporkan terjebak dalam guyuran abu vulkanik tebal pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Peristiwa ini terjadi saat para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
Dalam video viral itu tampak para mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Nampak satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak napas. Rektor Universitas Nusa Nipah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Pihak universitas juga telah mendistribusikan air minum bersih dan masker untuk dibagikan kepada mahasiswa KKN dan warga terdampak. Mereka sedang berada kami pastikan bahwa mereka sudah kembali ke rumah orang tua asuh mereka, ya, yang pada saat KKN ini mereka ditempatkan di rumah-rumah warga. Total mahasiswa yang tadi terjebak itu berapa orang, Pak? Ya. Mereka kurang lebih di setiap desa 5 sampai 7 orang di setiap desa. Kita alokasikan seperti itu. Hingga kini mahasiswa yang mengalami sesak napas telah dievakuasi ke kota Maumere untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur menepis isu yang menyebut pihaknya tak transparan saat proses perekrutan casis TNI. Hal ini dibuktikan dengan tes ulang kepada 3 casis yang sebelumnya protes dengan keputusan panitia penerimaan casis TNI. 3 orang calon siswa Tamtama TNI menjalani tes ulang jasmani usai ketinggian protes keputusan panitia penerimaan anggota TNI yang dilakukan di Makorem 161 Wirasakti Kupang beberapa waktu lalu. Tes jasmani ulang disaksikan langsung Komandan Korem 161 Wirasakti dan salah satu orang tua casis yang sebelumnya melakukan protes hingga mengirimkan surat keberatan untuk Panglima TNI dan Presiden Prabowo. Kesempatan itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang mengakui tes kepada ketiga casis ini memang terbukti belum lolos tes kesehatan. Dengan hasil ini, ia menegaskan TNI selalu transparan pada proses penerimaan casis TNI. Baik, 3 pemuda ini kan dari Pak Marcel kan udah keluar di media. Wah, Danrem segera dicopot. Mana Kajasnya ini? Siap. Kajas semua panitia, saya panitia lengkap, disuruh copot oleh Panglima TNI. Ya. Maka saya ajak, langsung saya uji mulai dari kesehatan. Dari kesehatan juga ketiga pemuda itu tidak lulus. Ya. Tapi saya mau menunjukkan kepada dunia sama Pak LSM ini yang bersuara negatif, sama masyarakat yang anaknya nggak lulus kebetulan belum ada kesempatan, saya tunjukkan bahwa inilah transparansi. Olehnya saya minta maaf kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, lebih khusus juga Bapak Danrem 161 Wirasakti Kupang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya bahwa kami juga masyarakat NTT ini sangat bersyukur atas ketransparan dari panitia dalam seleksi calon Tamtama ini. Seperti apa mungkin? Ya, memang ada laporan dari anak saya itu hari bahwa saya minta maaf ya bahwa Bapak kami sudah lulus. Ternyata setelah itu dirubah lagi paginya bahwa kami tidak lulus. Itu saja Bapak. Oh, jadi Bapak termakan dengan informasi. Termakan informasi begitu Bapak. Dengan kejadian ini, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang berharap masyarakat terus mendukung upaya TNI memilih putra-putra terbaik untuk masuk menjadi anggota TNI. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara. Tangis tak terbendung bukan karena berduka, tapi tangis rindu yang akhirnya usai satu persatu jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur tiba di kampung halaman membawa oleh-oleh dan cerita dari Tanah Suci. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, ratusan keluarga memadati ruang kedatangan Bandara AAB Retalo Atambua menyambut kedatangan para jemaah haji dari Tanah Suci. Sebanyak 25 orang haji yang telah tiba ini langsung disambut bahagia penuh haru dan tangis dari keluarga yang sudah menunggu. Para hajah dengan tampil busana hitam serta haji dengan busana putih tampil sangat elok. Rasa bangga datang dari pihak keluarga karena mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan baik di Tanah Suci dan pulang ke tanah air dengan selamat.
jemput jamaah haji. Ada keluarga yang berangkat itu? Ada. Berapa orang yang berangkat dari? 25 dari Tambun. Senang tidak ada keluarga yang ikut jadi ke tanah suci ini? Senang. Ada rasa untuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci, Pak Kode? Insya Allah kalau Allah kasih rezeki saya masih mau pergi. Ada pesan ya, mudah-mudahan semuanya kita insya Allah untuk bisa dipanggil ke tanah suci. Kalau untuk kondisi cuaca di sana? Nah, cuaca perkiraan dari 45 sampai 56 derajat. Seluruh jemaah haji langsung diantar ke Masjid Besar Hidayatullah untuk berdoa bersama. Selanjutnya kembali ke keluarga masing-masing. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobomora. Saudara, Kodam 9 Udayana mengirim ratusan pasukan ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, guna membentuk batalion baru. Misi utama batalion ini membantu warga meningkatkan produksi pertanian dan upaya mengentaskan kemiskinan serta menekan angka stunting. Sebanyak 560 prajurit TNI AD turun di Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan menumpang kapal Angkatan Darat Republik Indonesia atau ADRI Laut 1. Kedatangan para prajurit ini dipersiapkan dalam rencana pembentukan batalion baru di Kabupaten Nagekeo dengan membawa misi teritorial pembangunan. Nantinya para prajurit ini akan bertugas membantu masyarakat meningkatkan produksi pertanian, mengentaskan kemiskinan, serta menekan angka stunting di wilayah ini. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang menyebut pembentukan batalion baru ini sebagai jawaban atas program Presiden Prabowo dalam sektor pertanian yang menjadi keunggulan di Kabupaten Nagekeo. Kemarin saya terima 500 pasukan yang diterjunkan di Nagekeo, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan 834. Jadi satuan itu ada di NTT untuk membantu kesulitan masyarakat. Intinya mereka di situ untuk membangun di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan, termasuk pembangunan. Nah, jadi maka bersyukurlah kemarin masyarakat di Nagekeo sangat berterima kasih, lewat Pak Bupati berterima kasih. Sesungguhnya di NTT itu ada 3 batalion, satu di Nagekeo, satu di Malaka, satu di Naibonan. Memang perintah Bapak Presiden kan nanti ada setiap kabupaten ada batalion baru. Maka saya sampaikan kemarin tugas mereka bukan untuk yang lain-lain, tugas mereka untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Baik itu tidak ada lagi masyarakat yang tidak makan, masyarakat yang tidak minum air bersih, masyarakat yang stunting, masyarakat yang miskin dan bodoh. Kedepan TNI akan membentuk batalion di semua kabupaten. Sementara untuk di wilayah NTT telah disiapkan 3 wilayah bagi batalion baru, yakni Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Malaka. Citos Ratun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, pedagang busana mulai menjajakan berbagai jenis perlengkapan sekolah dengan harga murah agar bisa diminati masyarakat. Beginilah suasana di pasar tradisional Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dipadati para orang tua dan anak untuk berbelanja perlengkapan sekolah. Satu persatu pedagang menjajakan perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, topi, sepatu, kaos kaki, serta buku tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Baik, kadang tidak ada satu hari, kadang ada, kadang tidak kayak dulu. Itu karena apa, Pak? Ya. Itu karena apa dia mulai sepi itu? Pengaruhnya dari toko. Oh. Orang belanja pada toko semua, pada ada logo, ada logo. Dan
Nah, kasihan kita wira swasta begitu, kita setengah mati. Harganya pun bervariasi dan mudah dijangkau, mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Untuk menarik minat para pembeli, pedagang pun memberi diskon harga setiap pembelian, sehingga para orang tua pun bisa membeli dalam jumlah banyak. Alhamdulillah setiap tahun jual buku. Setiap saat mau memasuki sekolah, anak-anak sekolah, pelajaran baru, buka buku, buku tulis. Biasanya ini sudah mulai ramai, Pak Man? Kemarin sudah mulai, sampai yang sekarang. Karena memang tanggal 14 sudah memasuki sekolah. Pembelian perlengkapan sekolah diprediksi lebih ramai pada minggu ini karena tahun ajaran baru 2025-2026 akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Plobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karlin Wandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.